Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, al-adlu wal musawah. Berlaku adil. Memberikan persamaan perlakuan kepada para murid. Ini sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sungguhnya Allah itu memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Rasulullah itu mencontohkan keadilan. Terjadi pada masa Fathu Makkah. Ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Kemudian mereka berkata, "Wa may yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang bisa melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menghukum wanita yang mencuri ini? Kata mereka, siapa yang berani kecuali Usamah? Usamah bin Zaid ini adalah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang dekat Rasul, anak dari anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka meminta Usamah untuk berbicara kepada Rasulullah. Ketika Usamah sudah menyampaikan keperluannya, Rasulullah marah. Kata beliau, "Atashfa'u fi haddim min hududillah." Apakah engkau meminta syafaat untuk urusan membatalkan satu hukum di antara hukum-hukum Allah Ta'ala? Kemudian Rasulullah berdiri dan berkhutbah, "Innama ahlakal ladzina qablakum." Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihim syarif tarakuh. Bahwasanya mereka itu kalau orang-orang mencuri di kalangan mereka itu dari kalangan asyarif, orang-orang mulia, tarokuh mereka enggak dihukum. Orang-orang yang dia senangi berbuat pelanggaran enggak dihukum. Wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alaihil had. Kalau yang mencuri itu orang-orang lemah, maka mereka tegakkan hukum Allah Ta'ala. Seolah-olah paling peianya di dalam menegakkan hukum Allah. Kalau itu menimpa orang-orang lemah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa aimullah," demi Allah, "lau anna Fatimah tabnata Muhammadin saraqat." Andai Fatimah putrinya Muhammad itu mencuri, laqata'tu yadaha. Niscaya akan kupotong juga tangannya. Ini Sahih Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini pelajaran ya. Rasulullah sebagai teladan ingin menunjukkan bahwasanya hukum itu tidak pandang bulu. Di dalam masyarakat begitu. Begitu juga di dalam urusan pendidikan, karena pendidikan itu kan tidak mesti di sekolah. Pendidikan juga di masyarakat. Apa yang disaksikan masyarakat berupa ketidakadilan, itu tentu akan membuat masyarakat nggak percaya lagi kepada orang-orang yang berbicara keadilan itu. Ini riwayat juga terkait dengan orang tua terhadap putra-putranya. Kalau punya lebih dari satu putra juga dituntut untuk adil. Ini dalam Sahih Ibnu Hibban. Di dalam Sahih Muslim juga ada riwayat serupa. Ada seorang yang namanya Nu'man bin Bashir. Ini seorang sahabat. Beliau mengatakan, "Inna walidi Bashir bin Sa'ad." Sesungguhnya orang tuaku namanya Bashir bin Sa'ad. Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Amrah binta Rawahah nufisat bi ghulamin." Nufisat ini melahirkan maknanya, melahirkan seorang anak laki-laki. Wa inni samaituhu Nu'man. Aku memberi nama anak tersebut dengan nama Nu'man. Wa innaha abad an turabbiyahu hatta ja'altu lahu hadiqatan li afdala ma huwa. Dan sesungguhnya Amroh ini tidak mau mengasuh anak tersebut hingga aku memberikan kepada Nu'man ini, kepada anaknya yang baru lahir itu,
satu kebun di antara kebunku yang paling bagus. Tetapi si ibunya Nu'man ini mengatakan, Ashhidin Nabiya sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Persaksikan ya pemberian kepada putra kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepada Bashir, "Hallaka waladun ghairah?" Apakah engkau punya anak selain dari Nu'man ini? Maka Bashir mengatakan, "Na'am." Ya, aku punya anak selain Nu'man. Maka Rasulullah katakan, "La tushhidni illa ala adlin." Janganlah engkau minta aku bersaksi kecuali atas sesuatu yang adil. Fa inilah asyhadu ala jaurin. Aku nggak mau bersaksi terhadap sebuah hal yang menyeleweng. Kalau di dalam riwayat Muslim, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada putra-putra atau anak-anak kalian. Ini pendidikan ya. Sebagai orang tua punya anak itu harus adil. Kalau satu dikasih, yang lain juga perlu dikasih. Walaupun adil ini ya tidak mesti sama semuanya, tidak. Tergantung dengan ya keperluan si anak itu. Termasuk di dalam kelas, di sekolah, baik itu guru atau dosen, ada mahasiswa yang disayangi betul, ada mahasiswa yang tugasnya nggak pernah dikoreksi. Jadi nggak pernah diperhatikan. Ini bermasalah. Ya, kata Rasulullah itu bentuk dari penyelewengan, kesewenang-wenangan, zalim.